Hello guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kali ini gue mau bikin another tarot reading. Nah, kenapa gue bikin tarot reading lagi? Karena tarot reading yang kali ini ada hubungannya sama tarot reading dengan video tarot reading yang sudah gue upload sebelumnya, yang tentang tarot reading tentang pacar gue Bayu, gimana hubungan gue ke depannya dengan Bayu. Tapi ternyata energi yang masuk ke dalam tarot reading gue adalah energinya Pak Pilot atau Chandra. Nah, ini karena gue jujur ya, gue memang sering banget narotin soal Bayu dengan pertanyaan yang sama, gimana nasib hubungan gue ke depannya bersama Bayu. Tapi selama ini saat gue narotin Bayu, energi yang masuk ya memang energinya Bayu, karena yang gue tarik tuh energinya Bayu. Tapi entah kenapa di vlog sebelumnya yang sudah gue upload itu gue narutin Bayu, gue narik energinya Bayu, memang energinya Bayu ketarik, tapi tiba-tiba energinya Chandra, Pak Pilot, itu masuk, menyelinap ke dalam tarot readingan gue, which is itu out of my expectation ya, karena gue tidak menarik energinya Chandra, tapi entah kenapa energinya Chandra itu menyelinap di tarot reading gue. Dan selain energinya Chandra menyelinap di tarot reading gue yang sebelumnya, di vlog sebelumnya, itu energinya Chandra itu yang masuk ke dalam tarot reading gue itu nggak minor loh, maksudnya nggak sedikit, tapi itu banyak dan justru mendominasi tarot readingan itu di vlog sebelumnya yang sudah gue upload di YouTube channel gue, gitu kan. Maksud gue agak aneh aja, yang gue tarik kan energinya Bayu, tentang gue juga narotinnya kan juga tentang si Bayu, hubungan gue dengan Bayu kedepannya gimana. Tapi kenapa energinya si Pak Pilot ini yang ketarik sama kenapa energi Pak Pilot ini yang masuk ke dalam readingan tarot gue yang kemarin itu, yang vlognya sudah gue upload di YouTube channel gue. Karena gue memang agak bingung, karena itu memang di luar kebiasaan ya. Maksud gue belum pernah terjadi sih sebelumnya. Which is kalau gue narotin si A, energi si A yang gue tarik, ya otomatis hasil readingannya everything is all about si A gitu lah. Ini kan lucu, gue narotin si A tapi ternyata energi yang masuk malah energinya si B, dan energi si B pun juga bukannya energi si A yang mendominasi tarot readingan, itu malah energi si B yang mendominasi tarot readingan kemarin gitu kan, which is itu di luar kebiasaan gitu kan. Makanya karena gue penasaran nih, sepertinya sih si Chandra pengen dibacain, akhirnya gue kali ini gue bikin tarot reading khusus untuk Chandra, ngebacain soal Pilot itu gimana, makanya ngebacain energinya Pilot itu, karena sepertinya energinya dia tuh besar sekali di tarot readingan kemarin dan sepertinya dia ingin dibaca. Jadi gue sengaja sekarang ini gue buat readingan tarot khusus tentang Pak Pilot dan gue vlogin biar kalian bisa bandingin atau compare dengan video atau vlog gue sebelumnya tentang tarotan tentang Bayu. Karena ini video sebelumnya dengan video yang ini ada hubungannya ya, terkait satu sama lain. Walaupun ini tarot readingan yang terpisah tentang orang yang berbeda, yang satu kan tentang Bayu, yang ini tentang Chandra. Jelas kan untuk orang yang berbeda kan. Tapi walaupun untuk orang yang berbeda, ternyata setelah gue tarik, gue shuffle kartunya tentang Chandra, inilah kartu yang keluar. Which is kalau gue baca secara sekilas sih, ini ada hubungannya ya sama tarot reading sebelumnya. Ada hubungannya dan memang terkait satu sama lain. Oke guys, kita mulai ya. Di sini pas gue shuffle, kartu pertama yang keluar adalah Kings of Cups. Kings of Cups itu represent water sign, represent water, dan
water sign itu, zodiak yang masuk ke water sign adalah Scorpio, Cancer sama Pisces. Nah, lucunya di sini nih. Kan Bayu itu sunnya dia itu adalah zodiak utama dia adalah Pisces. Gue saat ngereading soal Chandra, ternyata yang keluar energinya Bayu. Bayu pun juga menyelinap di tarot readingan tentang Chandra. Jadi kebalik. Kemarin gue narotin Bayu, ternyata energinya Chandra yang masuk. Dan sekarang gue narotin Chandra, ternyata energinya Bayu masuk. Karena memang ini mereka terkait satu sama lain. Dalam arti terkait gini, bukan berarti mereka kenal satu sama lain ya, tuh. Tapi di sini Chandra dan Bayu adalah calon potensial untuk calon suami gue gitu loh. Kandidat potensial lebih tepatnya, kandidat potensial untuk calon suami gue. Tapi untuk mostly gue sekarang ini memang sedang dekat sama Bayu. Kalau Chandra kan istilahnya gimana ya? Dia itu adalah orang yang dia punya complicated relationship sama gue. Dia punya unfinished business sama gue. Bukan gue loh yang bikin itu menjadi unfinished business, tapi dia. Karena sikapnya dia nggak jelas, jadi everything is all about unfinished business gitu loh. Oke. Di sini Kings of Cups ini lebih represent Bayu ya, karena seperti gue bilang tadi, Cups represent water sign. Zodiak yang masuk dalam water sign adalah Pisces, Scorpio, Cancer, dan Bayu zodiaknya adalah Pisces. Kings of Cups ini jelas yang namanya King pasti punya kekuasaan tertinggi, pasti punya uang, dan dia memegang cups atau pialanya nih. Cups itu represent hati, perasaan seseorang. Walaupun dia adalah seorang king, seseorang yang punya kekuasaan mutlak dan tajir, tapi karena dia adalah Kings of Cups, which is represent perasaan, dia termasuk king atau termasuk raja yang baik, hatinya baik, dan dia punya cinta yang besar. Which is itu buat siapa? Buat gue. Pastinya ya, iya buat gue lah. Kan yang gue tarotin sekarang tentang si Chandra ke gue, tapi ternyata energinya Bayu yang muncul. Dan sekarang kan memang orang yang lagi dekat sama Bayu ya gue. Ya berarti buat gue lah. Rasa yang besar itu ya buat gue. Gitu kan. Oke. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Ace berarti apapun simbol yang keluar, either itu kan di tarot itu ada 4 simbol, Pentacles atau koin, Wands atau tongkat, Sword atau pedang, dan satu lagi Cups atau piala. Nah, apapun simbol yang keluar, apabila kartunya Ace itu adalah kartu nomor 1 ya, berarti awal mula baru, positif card. Pentacles jelas itu kan koin, uang. Sini ada gambar kayak apa sih namanya, gambar langit, ada tangan memegang koin keluar dari langit, which is tangan itu memberikan koin atau memberikan rezeki kepada siapa? Ya kepada gue, karena kan di sini it's all about me gitu kan, readingan tentang gue dan seseorang gitu kan. Nah, rezeki di sini tidak harus berupa uang, bisa juga, karena yang namanya rezeki itu kan tidak harus uang, tidak harus materi, tapi juga bisa jodoh, kesehatan, atau teman yang baik, keluarga yang baik, atau apalah. Tapi karena berhubung di sini tarot readingnya tentang percintaan, berarti rezeki yang dimaksud di sini adalah jodoh ya, which is insya Allah jodoh gue akan cepatnya datang. Oke. Ini ada kartu Four of Wands atau 4 tongkat dan The Hierophant.
Kenapa 2 kartu? Ini sebenarnya 1 kartu, ya harusnya 1 kartu. Tapi saat gue shuffle, ternyata yang jumping 2, jadi dua-duanya gue ambil. Jadi gini, gue tuh sifatnya itu mengambil kartu itu adalah kartu yang jumping. Jadi tidak gue pilih, tapi gue shuffle, dan kalau ada yang jumping itu yang gue ambil. Dan kalau ternyata yang jumping lebih dari 1, pasti gue ambil. Tapi kalau misalnya jumpingnya terlalu banyak, misalnya 5 atau 6 atau 7, ya itu biasanya nggak gue ambil, gue masukin lagi ke decknya. Jadi gue shuffle ulang lagi karena terlalu banyak yang jumping. Kecuali kalau yang jumping ada 2 atau 3, ya itu biasanya gue ambil semuanya. Tapi kalau lebih dari 3 sih it just too much gitu loh. Oke. Di sini kebetulan pas gue shuffle yang jumping ada 2 kartu Four of Wands dan kartu The Hierophant. Four of Wands ini artinya selebrasi atau celebration. Kartu Four of Wands ini ada 2 orang memegang rangkaian bunga atau sebuket bunga. Terus juga di sini ada 4 tongkat yang terikat rangkaian bunga. Di belakang orang itu ada kastil atau ada istana, dan juga ada orang yang duduk-duduk di sini. Ada kerumunan orang yang duduk-duduk di sini. Ini lebih represent celebration. Celebration di sini maksudnya celebration untuk ini ya, untuk wedding atau engagement. Karena biasanya kan, kenapa gue bilang untuk wedding atau engagement? Di dalam pernikahan atau pertunangan itu kan identik dengan bunga, karangan bunga, buket bunga. Dan kedua orang ini juga sedang memegang bunga. Dan di sini kan juga ada 4 tongkat yang terikat atau diikat rangkaian bunga. Ya, seperti gue bilang tadi, dalam engagement atau wedding itu identik dengan bunga kan, which is bunga, buket bunga yang dipegang oleh si calon mempelai. Dan di ruangan tersebut juga, di ruangan yang menjadi tempat atau venue engagement atau wedding itu berlangsung, juga biasanya kan dihiasi oleh bunga-bunga. Nah di sini kan empat tongkat ini kan juga diikat dengan rangkaian bunga atau dihiasi dengan bunga, which is ya represent celebration. Ini represent engagement atau wedding di sini ya. The Hierophant itu adalah pemuka agama, dan di sini di bawahnya Hierophant ada 2. Itu ada dua umat yang sedang istilahnya minta diberkati oleh si pemuka agama ini. Karena berhubung di sini pertanyaannya tentang percintaan, jadi ini pemuka agama di sini, pemuka agama yang berhubungan dengan percintaan, which is like KUA ya, gitu kan. Badan lembaga keagamaan tertinggi yang berhubungan dengan percintaan, ya berarti KUA, which is wedding di sini. Nyambung kan? Wedding KUA, celebration untuk wedding atau engagement. Nyambung di sini kartunya. Dan nyambung juga kan di sini ada kartu rezeki, which is karena ini berhubungan dengan percintaan, berarti rezekinya ini maksudnya jodoh. Ada kartu jodoh, ada kartu KUA, dan ada kartu celebration, either wedding atau engagement. Nyambung. Cuman ya artinya di sini gue insya Allah dalam waktu dekat akan menikah, tapi entah dengan siapa. Bisa dengan Bayu, bisa dengan Chandra. Oke, kita tapi kayaknya sih dengan Chandra ya, karena kan ini kan readingannya tentang Chandra gitu kan. Kita terusin ya. Di sini ada kartu The Strength. Gambarnya The Strength ini adalah perempuan lagi ngelus singa, which is gini analoginya. Singa itu kan binatang buas, raja hutan, raja rimba, which is tidak mudah ditaklukkan, boro-boro ditaklukkan. Lo sedikit itu singa, kalau itu hewan buas, bisa-bisa tangan lo buntung, ya kan, pasti dicaplok tangan lo sama singa, atau mungkin elonya yang akan dicaplok dan dipapak dan dimakan sama si singa ini. Tapi perempuan ini punya something special, punya power, sehingga perempuan ini mampu menaklukkan si singa. Perempuan ini mampu menaklukkan binatang buas dan raja rimba seperti singa, gitu kan. Nah, karena tidak mudah loh menaklukkan singa. Namanya juga binatang buas, raja rimba, berarti kan liar.
dan sangat ganas. Tapi kenapa perempuan ini bisa menaklukkan si singa, dan kenapa perempuan ini bisa mengelus-ngelus si singa, dan si singa pun juga demen dielus-elus sama ini perempuan. Artinya apa? Si singa ini, binatang buas ini yang liar ini, yang ganas ini, nyaman dengan si perempuan ini sampai dia membiarkan si singa ini membiarkan si perempuan ngelus-ngelus dia. Which is sini perempuannya jelas represent gue, singa ini represent Chandra. Chandra jujur, si pilot itu memang bukan orang yang mudah ditaklukkan karena dia orangnya tuh complicated. Nah, tapi somehow dengan kekuatan yang gue punya, dengan sifat yang gue punya, gue bisa menaklukkan Chandra yang complicated. Gue bisa membuat si Chandra nyaman. Ini adalah kekuatan gue, the strength-nya gue gitu. Sifat yang gue punya adalah kunci dari gimana cara gue menaklukkan si Chandra ini. Oke, guys, di sini ada kartu. Oke, ini next ya, ada kartu The High Priestess. High Priestess ini adalah orang yang bijak. Dia adalah High Priestess ini duduk di antara dua pilar yang berbeda warna. Yang satu pilarnya warna hitam, satu warna putih. Which is kalau hitam represent darkness atau sesuatu yang gelap, sesuatu yang negatif. White atau putih represent lightning atau sesuatu yang enlightenment, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang suci, holy gitu kan. Nah, karena si High Priestess ini duduk di antara dua pilar, berarti si High Priestess ini termasuk orang yang bisa menyeimbangkan antara sisi negatif dan sisi positif. Karena kan yang putih ini, pilar putih ini sifatnya positif ya. Nah, si High Priestess ini termasuk orang yang arif. In a way dia adalah orang yang arif. Tapi karena di sini ada pilar hitam, walaupun di sini juga ada pilar putih, pilar hitamnya represent selain darkness, represent secret. Walaupun si High Priestess ini adalah orang yang arif, tapi si High Priestess ini mempunyai banyak sekali rahasia yang sengaja tidak dia ungkapkan. Dan memang itu represent Chandra. Ini orang High Priestess ini memang represent Chandra. Kenapa? Chandra tipe orang yang memang mempunyai banyak secret yang dia coba untuk hidden from me, yang dia sembunyikan dari gue. Tapi karena gue empath itu kan semacam indigo ya. Cuma bedanya kalau indigo bisa melihat makhluk astral, bisa lihat masa depan, bisa lihat masa lalu, bisa narik energi orang, bisa menarik energi alam, bisa merasakan energi alam, dan bisa merasakan energi manusia. Kalau empath itu lebih ke energi, lebih bisa menarik energi alam atau menarik energi manusia, bisa merasakan energi alam atau energi manusia. Jadi misalnya gini, bila terjadi gempa, nah sebelum terjadi gempa, si empath ini pasti akan dapat pertanda. Nah, tapi hanya bisa bermain energi, hanya bisa merasakan dan menarik energi seorang empath itu. Seorang empath tidak bisa melihat masa depan seseorang dengan mata telanjang, tidak bisa melihat masa lalu orang dengan mata telanjang, kecuali dia bisa melihat masa depan atau masa lalu orang dari media. Media di sini salah satunya adalah tarot card ini. Nah, empath juga tidak bisa melihat astral, belum punya kemampuan untuk melihat astral, tapi bisa merasakan keberadaan astral itu sendiri. Nah, karena gue adalah seorang empath, gue punya intuisi yang kuat. Dan empath itu selain bisa menarik energi atau bisa merasakan energi, seorang empath itu intuisinya sangat kuat. Dan artinya orang yang intuisinya kuat itu tidak bisa dibohongi. Nah, Chandra, walaupun Chandra punya banyak secret yang dia coba umpetin dari gue, tetap karena gue adalah seorang empath, intuisi gue kuat, Chandra tidak bisa membohongi gue. Gue bukan bilang dia tuh berbohong ya, bukan gue bilang dia tuh pembohong, tidak, tapi dia menyembunyikan secretnya ini memang dia punya alasan tersendiri. Entah apa alasannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas apapun dan berapa banyak pun rahasia yang dia umpetin itu kebuka sama gue, ketahuan sama gue.
bukan gue mencari tahu, tapi di sini kebuka dengan sendirinya. Ada aja gitu tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu gue, tiba-tiba gue nemu di sosmednya Chandra bukti tentang salah satu secretnya dia gitu. Jadi memang dengan sendirinya secret itu terbuka sama gue. Oke. Kan gue biasanya main tarot tuh urutnya 5, 3, 1. 3 kartu ini adalah past, present, future. Yang ketiga adalah future. Nah, di past di sini kartu pertama ini kartu masa lalu atau past. Ada gambar, ini ada sedikit. Ini kayak apa ya? Ini nih kayak langit, awan-awan. Dari awan kecil ini keluar tangan memegang piala. Sebenarnya piala ini dikeluarkan atau disodorkan untuk laki-laki yang duduk di bawah pohon ini. Tapi sayangnya laki-laki ini tidak melihat ada piala yang keluar dari awan kecil ini. Karena si laki-laki ini tidur. Sehingga dia ignore atau nyuekin piala ini yang datang ke dia. Piala itu lebih ke arah perasaan, berkah. Berkahnya tapi sifatnya lebih ke perasaan. Ini adalah Chandra jelas ya. Chandra ditawarkan perasaan oleh seseorang dan seseorang itu adalah gue. Tapi entah kenapa dia ignore karena mungkin gini, Chandra itu sifatnya jaim dan agak munafik. Mungkin karena sifat jaim dan munafik yang gede itu sehingga membuat dia tuh ignore saat gue menawarkan perasaan gue ke dia. Ya, ini adalah awal mula permasalahan kita. Kenapa hubungan gue sama Chandra bisa se-complicated ini? Ya ini karena dia ignore saat gue menawarkan rasa gue ke dia. Dia ignore ya itu karena dia munak dan jaim, gitu kan. Sehingga terjadilah turbulence dalam hidup gue. Dalam arti gini, kalau memang saat itu Chandra lebih jelas sifatnya, dia tidak munak, tidak jaim, dan dia ACC, ACC gue gitu. Dalam arti kan gue di sini nawarin perasaan gue, nih Chan, gue tuh sayang sama lo, mau gak lo jadi pacar gue? Kalau dia ACC, otomatis kan gue nggak akan cari cowok lain. Otomatis sampai sekarang gue pasti akan tetap sama si Chandra ini, tetap pacaran sama si Chandra ini, sama si Pak Pilot ini. Tapi karena si Chandra itu punya sifat yang munak dan jaim sehingga dia mengignore atau menyuekin nyuekin kesempatan untuk bersama gue. Akhirnya kan karena gue memang pengen punya suami, gue ingin menikah cepatnya, gue berusaha lah untuk mencari calon suami. Dengan cara apa? Dengan cara memperluas networking gue, dengan caranya nyari jodoh lewat online dating, apapun itu gue lakukan untuk mencari cowok. Namanya juga usaha ya kan, karena niatnya kan baik, ingin menikah, ingin serius menikah, dan itu kan ingin punya pasangan, ingin punya suami. Karena nawainya baik, otomatis nawa itu bisa terkabul atau bisa terjadi apabila dibarengi dengan usaha kan. Makanya gue usaha. Cuman sayangnya walaupun gue usaha mencari pacar atau mencari pacar yang serius maksudnya untuk dinikahi, ternyata yang gue dapatkan cowok-cowok yang gue kenal itu, cowok-cowok yang masuk ke dalam hidup gue itu bukan orang baik-baik semuanya, rata-rata bajingan. Nah, karena dealing with the bastard, dealing with bajingan itu bukan hal yang mudah dong. Pasti yang namanya dealing with bajingan itu, berhubungan sama bajingan itu, pasti kitanya sakit hati, banyak kecewa, banyak marah, banyak nangis, ya kan. Nah, turbulensi itu, permasalahan itu terjadi karena yaitu Chandra tidak ACC gue, makanya gue cari cowok dan ternyata dapetnya bajingan. Ya sudah gitu kan. Jadi memang terlalu banyak turbulence dalam hidup gue dikarenakan sifat Chandra yang tidak jelas ini. Awal mulai itu di situ. Oke. Di sini balik lagi ada 2 kartu yang keluar. Kenapa? Karena
pas gue lagi shuffle yang jumping itu 2 kartu, jadi dua-duanya gue ambil. Sini ada kartu Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini di kartunya terlihat seorang perempuan memakai baju bagus, baju mewah, ada di kebun. Which is kalau kebun itu kan berarti kan indah ya, karena kalau namanya kebun pasti kan penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan pohon-pohon cantik, pohon-pohon buah gitu kan. Si cewek ini memegang burung, dan di sini ada koin atau pohon duit mungkin ya, karena kan ini ada pohon, ini ada duit, ini mungkin pohon duit. Which is perempuan ini adalah perempuan yang kaya, punya aset, dan perempuan ini bahagia dengan hidupnya. Ada ataupun tidak ada pasangan, tidak punya pasangan, perempuan tetap bisa bahagia. Jadi gini, bagaimana kunci dari kebahagiaan kita itu adalah kita sendiri harus bahagia, kita sendiri harus merasa bahagia sebelum kita membahagiakan orang lain. Gimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri gitu loh. Nah, di sini karena ini perempuan, ini represent gue ya. Ada ataupun tidak ada pasangan dalam hidup gue, ya hidup gue fine aja gitu loh. Gue mah baik-baik aja, gue mah senang-senang aja gitu, dan itu memang real, itu yang memang terjadi dalam hidup gue gitu. Oke. Di sini ada kartu Eight of Wands. Ini lebih ke artinya kabar gembira. Kabar gembira akan datang. Datang ke siapa? Udah pasti datangnya ke gue, karena ini kan tarot reading tentang gue. Ya kan? Kabar gembiranya berupa apa? Ini ada hubungannya nih. Kabar gembiranya berupa apa? Ada hubungannya sama vlog gue sebelumnya tentang tarot readingan Bayu yang udah gue upload di YouTube channel gue. Di situ kan waktu itu ada gambar Knights of Wands dan Knights of Cups. Knights of Wands itu represent Chandra, karena Wands itu kan mungkin kalian bisa cek ya untuk tarot readingan gue di video sebelumnya. Wands itu represent fire sign. Zodiak yang masuk ke dalam fire sign, zodiak yang masuk ke dalam fire sign adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. Sementara Chandra zodiak utamanya sun-nya dia adalah Aquarius, tapi moon sign-nya dia itu adalah Aries, which is itu kartu Knights of Wands di vlog tarot readingan sebelumnya itu represent Chandra. Dan juga ada Knight of Cups. Knight of Cups itu Cups represent water sign. Zodiak yang masuk dalam water sign adalah Scorpio, Cancer, dan Pisces, which is itu Bayu. Knight of Cups itu Bayu. Seorang knight atau prajurit di kartu tarot itu sama-sama sedang mengendarai kuda. Cuman kalau yang Knight of Wands itu, si knights itu kudanya cepat, kudanya berlari cepat, atau dalam arti tergesa-gesa, terburu-buru, in a rush. Sementara Knight of Cups itu kudanya jalan tapi jalannya santai. Nah, artinya berkuda, which is like dia maju dong. Majunya ke siapa? Ya ke gue. Karena kan vlog readingan tarot yang sekarang sama vlog readingan tarot yang sebelumnya itu kan gue bertanya tentang nasib gue ke depannya, nasib asmara gue ke depannya dengan seorang kan. Nah, which is ada 2 knights, karena memang dalam hidup gue juga sekarang ada 2 cowok. Yang satu memang lagi dekat sama gue, si Bayu. Yang satu memang punya affinity spesies sama gue, which is si Chandra, ya kan. Nah, 2 cowok potensial ini in the end memang akhirnya datengin gue untuk melamar gue, untuk memberikan perasaannya kepada gue. Tapi kayak yang lebih dulu datang itu adalah si Knight of Wands itu, which is si Chandra. Bayu juga memang datang, tapi dia datangnya belakangan, alias telat. Jadi istilahnya gue udah di tag sama si Chandra duluan. Nah, ini ada hubungannya, tarot readingan yang kemarin itu ada hubungannya dengan ini, Eight of Wands ini, kabar baik atau kabar gembira yang datang ke gue. Kabar gembiranya berupa apa? Yaitu si Chandra dan si Bayu datang, maju ke gue, nemuin gue, dan melamar gue. Itu maksudnya. Tapi kalaupun ternyata lamaran ini tidak terjadi, kabar baik ini tidak terjadi, gue tetap bahagia dengan hidup gue. Ada ataupun tidak adanya Bayu dan Chandra, gue tetap bahagia gitu loh. Oke, di sini ada another
dua kartu. Kenapa? Seperti gue bilang tadi, gue shuffle yang jumping lebih dari satu, jadi gue ambil. Oke, di sini ada kartu The Empress sama kartu The World. The Empress ini represent seseorang perempuan yang sangat nurturing, sangat perhatian, sangat pengertian, sangat keibuan. Ini ada hubungannya sama kartu The Strength ini. Kenapa si singa ini, binatang buas ini, kok bisa dielus-elus sama si perempuan ini? Si singa ini membiarkan si perempuan ini ngelus dia. Si singa ini merasa nyaman saat itu sama si perempuan ini. Kenapa? Karena perempuan ini mempunyai sifat The Empress, which is perempuan ini mempunyai sifat yang nurturing, keibuan, caring, dan pengertian. Sehingga karena sifat-sifat itulah yang membuat si singa merasa nyaman dengan si perempuan. Dan si singa pun juga membiarkan perempuan ini mengelus-ngelus dia gitu loh. Oke. The world di sini adalah the world is in my hand, dalam arti in the end kita atau gue, kadang-kadang ini tentang reading atau tentang gue. Berarti di sini adalah gue ya. In the end akhirnya gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. The world is in my hand. Karena di sini ada simbol singa, banteng, orang, dan burung. Ini kayak eagle deh, burung. Burung Raja Wali eagle ya, semacam itulah. Dan sini ada perempuan. Perempuan ini dikelilingi satu kayak ikatan gitu, ikatan rangkaian bunga atau apalah gitu. Artinya perempuan ini terproteksi karena diproteksi. Siapa yang mau proteksi ya? Perempuan ini jelas adalah gue. In the end, dengan berbagai turbulensi yang tadi gue sebutkan, yang gue harus gara-gara si Chandra nggak ACC gue, akhirnya gue nekat cari cowok lain karena gue ingin menikah, tapi ternyata cowok-cowok yang gue temuin adalah bajingan-bajingan. Berarti, dan gara-gara itu gue mengalami turbulensi, mengalami masalah dalam hidup gue. Nah, in the end masalah itu semuanya bisa teratasi. Karena ya namanya road kehidupan kan berputar. Kita nggak selamanya ada di bawah. Kita nggak selamanya punya masalah. Masalah itu akan terpecahkan satu-satu gitu loh. Dan sebagai reward dari kesabaran kita menunggu, kesabaran kita menghadapi masalah itu, kita rewardnya ya itu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang gue inginkan di sini adalah pernikahan. Dan ini kan tentang readingan tentang Chandra. Ya, berarti gue menikah. Menikah dengan siapa? Dengan Chandra. Kenapa bisa menikah sama Chandra? Padahal ada Bayu. Padahal di sini ada Bayu. Karena Chandra duluan yang datangi gue untuk melamar gue. Itu yang terlihat di kartu. Dua-duanya memang datang melamar gue, Chandra dan Bayu. Dan itu bisa dilihat hasilnya di vlog gue yang sudah gue upload di YouTube channel gue. Vlog terakhir gue ya. Nah, di sini karena memang si Bayu, walaupun dua-duanya maju nih, si Bayu dan Chandra maju melamar gue, tapi kan sifatnya nggak mungkin kan gue terima dua-duanya. Pasti gue terima harus salah satu dong, gue harus milih. Nah, yang namanya kita memilih, kita pasti punya kriteria dong. Nah, kalau kriteria berdasarkan versi gue akan memilih orang yang pertama kali datang ke dalam hidup gue. Nah, orang pertama kali datang dalam hidup gue siapa gitu. Misalnya kalau Chandra duluan ya Chandra berarti yang bisa menikahi gue. Kalau Bayu duluan ya berarti Bayu yang bisa menikahi gue. Karena di sini dua-duanya sama-sama potensial gitu loh. Nah, di sini gue akhirnya mendapatkan apa yang gue inginkan, which is gue menikah. Karena kan yang gue inginkan adalah pernikahan, kan gue menikah. Dan orang yang menikahi gue itu akan memproteksi gue. Dan di sini kalau kita bicara, ternyata misalnya kalau nanti insya Allah yang menikahi gue adalah Chandra, jelas dia sangat memproteksi gue. Karena Chandra itu orangnya protektif, cemburuan dan posesif. Orang yang cemburuan dan posesif sudah pasti overprotected sama pasangannya. Nah, dia akan melindungi gue, akan memproteksi gue. Selain Chandra yang melindungi dan memproteksi gue,
gue juga punya divine guide, which is penjaga gue, dan gue punya Tuhan atau Allah yang menjaga gue dan selalu memberikan perlindungan kepada gue. Oke guys, ini udah ya, nyambung ya. Di sini ada kartu The World, gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. Ada kartu rezeki berupa jodoh, ada kartu selebrasi berupa wedding atau engagement, ada kartu The Hierophant atau KUA. Nyambung berarti di sini. Oke. Ini kartu intinya. Ada orang dihadapkan pada 7 pilihan. Ya kan, ini ada 7 piala, orang dihadapkan pada 7 piala, dan di dalam piala itu, di dalam masing-masing piala ada pilihan. Tergantung orang ini memilihnya yang mana. Kalau orang ini memilihnya dengan tepat, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang ini salah memilih, dia akan mendapatkan kesialan. Dan orang ini jelas gue, karena kan di sini gue dihadapkan pada pilihan kan, which is pilihan itu adalah Chandra dan Bayu. Gue milih mana nih, Chandra atau milih Bayu? Oh ya, ini bottom of the deck-nya adalah kartu Six of Swords. Six of Swords di sini adalah maksudnya gini loh. Ini ada gambar orang sedang mendayung perahu, dan di dalam perahu itu adalah ada perempuan lagi duduk sambil menunduk. Itu berarti kalau perempuan lagi duduk menunduk itu represent perempuan itu sedih ya. Dan orang ini, cowok ini membawa itu perempuan di dalam perahu ke tempat yang lebih baik. Istilahnya orang ini menyelamatkan si perempuan dari kesialan atau dari kejahatan atau sesuatu hal yang negatif. Dan cowok ini membawa perempuan ini ke tempat yang lebih baik. Tuh guys. Oke guys, sekarang kita buka, karena ini berhubungan dengan percintaan, jadi mau tidak mau gue harus membuka Romance Angel Oracle Tarot Card. Nah, ini berhubungan dengan percintaan, dan kartu ini dipakai juga untuk membaca tentang percintaan. Oke. Tadi gue shuffle, keluar 5 kartu. Ini kartu pertama yang keluar ada Love Yourself First. Yourself respect makes you more romantically attractive. Nyambungkan ini dengan kartu yang ini. Kartu Love Yourself First nyambung dengan kartu Nine of Pentacles, karena ini adalah tentang kebahagiaan kita secara personal, kebahagiaan gue secara personal. Jadi memang gue harus mencintai diri gue dulu, gue harus merasa bahagia dengan diri gue harus bisa membahagiakan diri gue dulu, baru gue akan mendapatkan cinta. Nyambung. Kartu Oracle Angels Romance card ini nyambung dengan kartu Rider Tarot ini, nyambungnya ini ada kartu Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jelas ini yang terjadi sama gue sama Chandra. Kenapa? Kalau gue sama Bayu nggak separate ya, karena gue sama Bayu masih menjalin komunikasi. Tapi gue sama Chandra memang lagi separate. Kenapa? Chandra ngeblok gue dia memblok akses komunikasi dengan gue, Messenger dia, WA dia, BBM, semua tuh dia ngeblok gue, Line. Cuma lucunya, walaupun dia ngeblok akses komunikasi dengan gue, tapi Chandra tetap berteman di FB, which is like dia ngeblok gue tapi dia tetap pengen ngepoin FB gue. Sekarang logikanya gini, orang kalau ngeblok orang lain kan berarti orang itu kesel dong sama orang lain itu kan. Nah, Chandra ngeblok gue berarti Chandra kesel sama gue. Tapi kenapa orang yang namanya kesel berarti kan harusnya semua sosmednya orang ini nih yang bikin kesel dia tuh harusnya diblok. Tapi kenapa FB gue tuh dia masih temenan? Artinya apa? Dia masih pengen ngepoin gue. Itu artinya. Karena si Chandra kenapa ngeblok gue, dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia gak senang lihat gue deket sama cowok lain. Lah,
Sekarang gue balikin lagi, kenapa gue bisa deket sama cowok lain? Ya karena dia sendiri nggak jelas. Gue deketin si Chandra, tapi Chandra kan tidak memberikan label dalam hubungan kami. Dia tidak pernah menyatakan cinta sama gue, tidak pernah menganggap gue, maksudnya tidak ada kata-kata gue adalah pacarnya. Ya, jadi karena dia juga tidak memberikan label yang jelas, ya wajar dong. Gue artinya kan gue single dong, ya kan, karena dia tidak pernah memberikan label yang jelas, artinya gue single. Dan orang sebagai orang yang single ya wajar-wajar aja, bebas-bebas aja punya pacar atau jalan sama cowok lain. Nggak ada yang ini dong, nggak ada yang larang karena kan single gitu kan. Nah, karena si gimana ya, jadi Chandra itu in a way yaitu dia tidak memberikan gue label dalam hubungan karena sifat jaim dan munafiknya dia, makanya dia tidak pernah menyatakan cinta sama gue. Nah, karena dia kayak gitu, ya kan gue kan bukan cenayang, gue nggak bisa baca pikiran dia. Gue empath, gue hanya bisa merasakan energinya Chandra, tapi gue tidak bisa membaca pikiran Chandra. Gue bukan indigo. Nah, karena Chandra juga tidak memberikan label yang jelas dalam hubungan kami, sementara gue ingin menikah karena gue dikejar umur gue sudah 39. Sekarang ini gue ingin menikah, secepatnya menikah sebelum 40. Nah, gue mencoba dong mencari cowok gitu kan, mencoba mencari calon suami. Dan karena juga nggak ada, balik lagi karena gue single kan, gue nggak ada label, tidak di label, hubungan gue sama Chandra itu tidak diberikan label yang jelas oleh Chandra. Karena gue single, ya akhirnya gue mencari calon suami dong, dan dapatlah gue beberapa kandidat. Dan ya itu, si Chandra tuh kesel setiap kali melihat gue pacaran sama cowok lain. Makanya akhirnya dia ngeblok gue. Ada block communication di sini. Block communication ya artinya separation kan, karena nggak saling tidak saling mengkontak, tidak saling menghubungi. Separate. Nah, separate ini si Chandra yang buat, bukan gue yang buat. Karena dia yang ngeblok akses komunikasi kita. Sini ada kartu forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Forgiving, memaafkan. Learning, mempelajari. Gue di sini siapa yang harus forgiving? Dua-duanya sih. Gue harus memaafkan kesalahan Chandra yang tidak jelas karena dia punya sifat jaim dan muna, dan Chandra juga harus memaafkan kesalahan gue yang telah meninggalkan dia. Apabila kita berdua sudah bisa saling memaafkan dan sudah bisa saling memahami, dan kita berusaha dan kita berdua sudah healing satu sama lain, maka kita akan bisa maju ke next step, bisa mendapatkan hubungan percintaan yang kita inginkan. Jadi kuncinya adalah forgiving and learning. Dua-duanya harus saling forgive and learning. Sini ada kartu let your friend helps you. Ask for and accept support from others. Jelas ini ketahuan siapa let your friend help you. Gue tahu nih teman yang bisa membantu siapa. Itu adalah Uce, sahabatnya Chandra. Karena dari dulu yang menjadi perantara kami adalah Uce. Gue bisa connect lagi sama Chandra kan Uce yang pertama kali ngedeketin gue. Karena Chandra ya baik lagi, dia tidak berani ngedeketin gue karena dia terlalu jaim dan muna. Makanya dia nyuruh sahabatnya untuk hubungin gue, dan akhirnya untuk dapetin nomor gue. Akhirnya gue dan Chandra bisa saling komunikasi satu sama lain. Karena lucunya gitu, Uce udah sekian lama juga nggak lost contact sama gue. Si Uce ini udah sekian lama, tiba-tiba dia nge-DM gue di Facebook, nanya kabar, awalnya basa-basi, ujung-ujungnya dia bilang, masih inget Chandra nggak, teman kita yang dulu? Nah, sekarang dia pilot loh, bla bla bla, ganteng loh gitu. Jadi si Uce tuh mempromosikan si Chandra kepada gue, which is like, apaan sih gitu kan, artinya kan apa? Dia perantara gitu loh, dia perantara supaya gue sama Chandra tuh bisa connected lagi. Dan memang di saat Chandra selama ini memang Chandra kan belum pernah nemuin gue kan, karena dia alasan dia malu, nggak pede lah nemuin gue video call ataupun gue telepon di WhatsApp aja. Gue telepon di WhatsApp, dia juga nggak berani angkat dengan alasan dia nggak pede ngobrol langsung sama gue.
ketidakpedean Chandra tuh terlalu besar karena kayaknya dia punya masalah low self esteem atau kepercayaan diri yang rendah. Entah kenapa yang membuat dia seperti itu, padahal dia ganteng, padahal dia pilot. Gue nggak tahu kenapa. Sehingga akhirnya dia tidak berani mendekati gue, dan akhirnya dia mengirim sahabatnya untuk menjadi perantara kedekatan kami gitu loh. Dan saat Chandra ngediemin gue atau ngeblok gue, ngeblok akses komunikasi dengan gue, bukan berarti Chandra tidak tahu informasi tentang gue. Oh, dia tahu. Kenapa? Kan dia masih temenan sama gue di FB. Dia ngepoin FB gue. Dan yang lebih gilanya lagi, dia mengirim sahabatnya kepada gue. Dia ngirim si Uce ke kantor gue. Dia kirim si Uce ke rumah gue. Dia kirim si Uce ke tempat tongkrongan gue. Hanya untuk tahu gue sekarang kerja di mana, gue sekarang dekat dengan siapa, apakah sekarang ini gue lagi nganggur atau lagi kerja posisinya, gitu kan. Dia mengirim sahabatnya untuk mendapatkan info tentang gue. Jelas ya, that your friend help you itu Uce. Ini adalah kartunya Uce, oke. Kartu terakhir ada engagement, pertunangan. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Kan gue bilang tadi. Di sini ada kartu celebration kan, ada kartu celebration yang related with engagement atau wedding. Ada kartu the Hierophant atau pemuka agama tertinggi dalam suatu kisah percintaan, which is nih KUA. Ada kartu Ace of Pentacles, rezeki berupa jodoh, nyambung kan. Dan ada kartu the World, gue akhirnya mendapatkan apa yang gue inginkan, nyambung kan. Di sini ada kartu engagement. Ini engagement bukan berarti pertunangan ya, bisa pertunangan tapi bisa juga pernikahan. Intinya hubungan gue sama Chandra, karena kan ini kan tarot reading tentang Chandra, berarti hubungan gue sama Chandra bisa naik ke higher level commitment, which is bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ke jenjang selanjutnya, which is itu tunangan ataupun married gitu loh. Oke. Di sini ada bottom of the deck-nya adalah kartu past life relationship. You have known each other before. Ya iyalah, jelas. We have known each other before. Kenapa? Chandra itu kan orang masa lalu gue. Dia teman SMP gue. Jelas ya. Atau bisa juga di dalam kehidupan sebelumnya atau past life. Jadi di dalam kehidupan sebelum kehidupan yang sekarang ini, yang sekarang gue jalanin ini, mungkin gue dulunya pernah punya relationship sama Chandra. Entah relationshipnya sebagai pacar ataupun sebagai suami istri, tapi memang gue mengenal Chandra di kehidupan masa lalu gue gitu. Walaupun sebenarnya gue tidak percaya reinkarnasi, karena di agama gue as a Muslim, dalam Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Tapi saat kita belajar spiritual, dalam spiritual apapun agama kalian itu mengajarkan adanya reinkarnasi. Karena dalam spiritualisme itu memang mempercayai adanya reinkarnasi. Gitu loh guys. Ya Allah alam ya. Ini tarot readingan ini nyambung kan sama vlog gue, tarot readingan di vlog gue sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek sendiri untuk tarot readingan sebelumnya itu kayak apa. Nah, di sini gue hanya mencari clue lewat tarot, dan juga tetap aja tapi ujungnya gue meminta pada Allah, gue berdoa pada Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi ya nanti we'll see resultnya gimana dalam kehidupan nyata gue, karena yang gue lihat di tarot tuh kayak gitu storynya. Oke guys, cukup sekian untuk video gue sekali ini. I'll see you later in the next video. Bye.